Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami. Ya Allah. Baik, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan berlatih ya, memberikan nama pada senyawa hidrokarbon. Dalam hal ini adalah alkana. Pekan lalu kita sudah belajar bagaimana cara memberikan nama, dan sekarang kita akan berlatih. Berlatih memberikan nama pada senyawa alkana. Baik, kita akan berlatih memberikan nama pada senyawa hidrokarbon, yang dalam pertemuan ini kita akan memberikan nama pada senyawa alkana. Kita lihat contoh soal. Contoh soal pertama. CH3, CH2, CH, CH3, kemudian ada lagi di bawah CH3. Nah, aturan dalam pemberian nama yang pertama adalah kita menentukan rantai terpanjang. Ya, kita hitung dari kiri ke kanan, tanda panah hitam, ya, 1, 2, 3, 4. Sama saja kalau kita hitung dari kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau kita mau belok, ya, 1, 2, 3, kemudian ke bawah, 4. Ya. Jadi, sudah jelas bahwa rantai induknya memiliki 4 atom C. Ya, boleh kita lingkari yang hitam, atau mau berbelok juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita ambil yang lurus saja ya. Yang lurus saja, tanda panah yang lurus saja. Kita pilih yang mana, yang hitam atau yang orange. Ya, bagaimana caranya? Yang berikutnya adalah pemberian nomor. Jadi untuk memberikan nomor, kita usahakan, jadi yang karena rantai induknya kita yang di atas ya, berarti yang di bawah itu adalah cabang. Ya, untuk pemberian nomor itu penomoran kita usahakan cabang itu melekat pada atom C yang paling rendah. Ya, atom C yang paling rendah. Ya, jadi kalau misalnya kita perhatikan tanda panah hitam, kalau kita hitung dari situ, berarti gugus atau cabang itu berada pada atom C yang ketiga. Tapi kalau kita hitung dari kanan ke kiri, yang tanda panah orange, maka cabang mendapatkan berada pada atom C nomor 2. Makanya yang kita ambil adalah tanda panah orange. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Baik. Selanjutnya, jadi kita sudah menentukan rantai terpanjang, kemudian cabang, kemudian penomoran. Selanjutnya pemberian nama. Untuk rantai induk itu kita berikan nama alkana. Jadi di samping ada ya kotak merah, garis merah. Nah, itu ada kalau 1 atom C-nya namanya metana, 2 etana, dan seterusnya. Nah, ini ada berapa atom C-nya di soal? Ada 4. Ya, di rantai induknya ada 4 atom C. Berarti namanya adalah butana. Ya, baik. Selanjutnya, untuk nama cabang. Nama cabang, kita beri nama alkil. Nah, makanya kita ganti saja. Yang di kotak merah ini kita ganti saja ana jadi il. Jadi kalau 1 atom C-nya namanya metil, 2 etil, 3 etil, dan seterusnya. Ya, di sini cabangnya memiliki 1 atom C, berarti namanya adalah metil. Ya, rantai induk butana, rantai cabangnya adalah metil. Berikutnya, bagaimana caranya memberi nama? Ya, yang pertama kita tuliskan adalah nomor, di mana cabang melekat pada atom C tersebut. Ya, di sini cabang terletak pada atom C induk yang kedua.
berarti yang pertama kita tulis adalah angka 2. Kemudian aturannya setelah angka 2 adalah garis datar. Kemudian nama cabang. Nama cabang berarti metil. Selanjutnya nama rantai induk berarti butana. Maka namanya adalah 2-metil butana. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua supaya bisa lebih jelas lagi. Iya. Nah, ini ada caranya seperti yang pertama tadi. Jadi yang pertama adalah menentukan rantai cabang, rantai induk dan cabang. Iya. Ya, tanda panah hitam. Kita lihat, kita hitung ya, berdasarkan gerak tadi tanda panah hitamnya. 1, 2, yang panjang ya, lurus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama saja kalau kita balik, 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau kita mau belok, bisa juga. Ya, 1, 2, 3, 4. Kalau turun, 5. Ya. Kemudian, yang mana kita ambil ini? Yang kita hitung sesuai dengan tanda panah hitam atau tanda panah orange. Ya, tentunya kita perhatikan bahwa cabang, jadi cabang CH3 yang di atas. Jadi kita ambil lurus saja supaya mudah kita ingat ya. Kecuali kalau misalnya lebih panjang kalau berbelok ke bawah, maka kita ambil yang berbelok ke bawah. Iya. Iya, kita ambil lurus saja supaya mudah kita pahami. Kalau kita hitung sesuai tanda panah hitam, maka cabang berada pada atom C yang kedua. Tapi kalau kita memberi nomor sesuai dengan tanda panah orange, maka cabang berada pada nomor atom C yang keempat. Ya, bisa dipahami ya. Kalau begitu, kita ikuti tanda panah hitam. Jadi kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Jadi kalau 5 atom C-nya pada rantai induk namanya, kita lihat lagi tabel, pentana, betul. Kemudian gugus atau cabangnya, karena ada satu atom C, ya, namanya metil. Yang di atas juga namanya metil. Baik. Jadi 2 atom C ya. Jadi untuk cabangnya tadi ada yang di atas dan ada yang di bawah, sama-sama namanya metil. Selanjutnya karena ada 2 yang sama, ya, maka nama untuk cabangnya kita beri awalan di sesuai aturannya. Ya, jadi namanya dimetil. Kalau 3 metil namanya trimetil. Kalau 4 tetra. Kalau 5 penta dan seterusnya. Ya. Baik. Jadi apa namanya? Kita sudah bisa lihat nomornya dulu ya. Jadi nomornya 2, 2. Jadi cabangnya masing-masing berada di atom C induk yang kedua. Makanya kita tulis 2, kemudian koma, kemudian 2 lagi. Kemudian garis datar, kemudian nama cabang. Nama cabangnya tadi dimetil ya, karena ada 2 metil, ada di atas, ada di bawah. Kemudian nama rantai induknya namanya apa? Pentana. Ya, jadi namanya adalah 2,2 dimetil pentana. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke latihan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan latihannya kalau silahkan bertanya kalau tidak dipahami. Soal latihan. Jadi soal latihan ini dikerjakan di buku tulisnya boleh, baru kita kirim lewat grup WA. Jadi ini ada 3 nomor, ya silahkan dicatat, dikerjakan apa namanya,
Kalau misalnya menemui kendala, silahkan bertanya. Ya, cukup sekian untuk pertemuan kita. Semoga bisa dipahami dan semoga tugasnya ini bisa dikerjakan. Ya, kita tutup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.